Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali hari ini dengan renungan suara gembala, dan mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, yang telah memelihara dan juga mencukupkan segala keperluan kami. Oleh karena itu kami menghampiri hadirat-Mu mengucap syukur. Kami akan kembali mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan juga siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah seorang pemenang dari surat Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Setiap orang percaya dipersiapkan dan diperlengkapi untuk menjadi seorang pemenang. Oleh karena itu kita perlu menundukkan diri di hadapan Tuhan dan juga yakin kepada kemenangan yang diberikan. Dan yang pertama, tidak membalas dendam. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita itu Allah yang adil. Tanpa kita memohon dan meminta kepada tindakan Tuhan, kalau kita ada di dalam kebenaran, ada di pihaknya, Ia sendiri akan bertindak. Jadi jangan ambil keputusan sendiri melakukan kejahatan terhadap orang lain, karena Tuhan itu adil. Justru mohon belas kasihanlah kepada Tuhan untuk orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga harus melakukan kebaikan, memberi makan dan minum kepada orang lain, kalaupun orang lain itu tidak berbuat baik kepada kita, walaupun orang lain itu berbuat jahat kepada kita. Kita tidak bertindak seperti kebanyakan orang. Jadi kita harus tampil beda. Seorang pemenang itu justru mengasihi musuh-musuhnya, mengasihi seteru-seterunya. Kita mengampuni dan mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, karena itulah perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga, seorang pemenang pasti mengalahkan kejahatan. Kalahkanlah keinginan diri sendiri, karena seringkali pencobaan itu tidak datang dari luar diri kita. Kadang pencobaan itu dari keinginan mata, keinginan hati, dan nafsu daging kita sendiri. Oleh karena itu, hancurkanlah iblis dan tipu muslihatnya yang akan menjerat kita, yang akan menjatuhkan kita. Kita harus menjadi seorang pemenang yang berhasil mengalahkan kejahatan. Jadi selanjutnya, apa yang perlu kita usahakan dalam hidup kita? Jangan melakukan balas dendam terhadap orang lain, tapi ampunilah dan serahkanlah kepada Tuhan. Berbuatlah baik kepada orang yang jahat sekalipun dalam kehidupan kita. Kalahkanlah segala kuasa dosa dan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan segala kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara, dan segala tipu muslihatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti kita diberikan kuasa kemenangan, dan kita menjadi seorang pemenang yang sejati. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, kemurahan, dan juga kasih yang tulus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mempersiapkan kami dan memperlengkapi kami untuk menjadi seorang pemenang. Seorang pemenang itu tidak egois, tidak membalas dendam, membalaskan sakit hati, kekecewaan, dan segala sesuatu, tetapi mengampuni, mengasihi, dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Justru berbuat baik kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada dirinya. Ajarlah kami untuk menyatakan kasih Kristus, sehingga kami menang terhadap diri kami sendiri, menang terhadap orang lain, terlebih kami mengalahkan segala kuasa kegelapan. Karena kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa darah Yesus, kami telah diberikan otoritas kemenangan. Ketika kami berdoa tumpang tangan atas orang sakit,
Engkau sanggup menyembuhkan. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, kami akan menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk menjadi pemenang. Pakailah kami menjadi para hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan dari seluruh aspek kehidupan kami. Terpujilah namamu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.